Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, dengan NIM 241401004. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana cara merakit PC melalui aplikasi Cisco IT Essential Virtual Desktop. Oke, di sini saya akan merakit PC sambil menjelaskan fungsi dari komponen-komponen yang akan saya pakai. Pertama ada power supply. Berikut tampilan dari power supply. Power supply atau catu daya merupakan komponen utama dalam perangkat elektronik yang berfungsi menyediakan energi listrik. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, terus ada power supply screw atau baut agar power supply-nya tidak lepas. Oke, selanjutnya ada motherboard. Motherboard ini berfungsi sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai komponen seperti CPU, RAM, kartu grafis, hard drive, dan perangkat lainnya, sehingga mereka dapat berkomunikasi dan bekerja sama. Di sini ada RAM 1, RAM 2 yang memiliki fungsi utama menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh CPU. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang bisa disimpan dan diproses secara bersamaan. Terus oke, langsung saja kita pasang. Oke, RAM kedua. Selanjutnya ada CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen penting dalam komputer yang sering disebut sebagai otak komputer. CPU bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan pemrosesan data yang diperlukan oleh sistem. Kita pasang. Selanjutnya ada thermal component atau pasta. Pasta thermal adalah bahan yang digunakan untuk meningkatkan transfer panas antara komponen elektronik seperti prosesor dan pendinginnya, atau antara chip grafis dan pendinginnya. Langsung saja kita pasang. Oke. Terus selanjutnya ada heatsink. Heatsink adalah komponen elektronik yang berfungsi menyerap dan membuang panas yang dihasilkan oleh komponen lain seperti prosesor untuk mencegah panas berlebih dan menjaga kinerja perangkat. Saja kita pasang bautnya. Oke, kita install motherboardnya dulu. Selanjutnya kita pasang motherboard screw-nya atau bautnya. Oke, udah selesai. Selanjutnya ada NIC. Nah, fungsi utama NIC adalah sebagai media penyambung antara perangkat komputer dengan jaringan. Sini ada NIC screw atau bautnya, kita pasang. Selanjutnya ada wireless NIC atau kartu antarmuka jaringan nirkabel, berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan nirkabel WiFi tanpa kabel fisik.
Ini memungkinkan perangkat seperti laptop atau komputer desktop untuk berkomunikasi dengan router atau akses pointer kabel dan mengakses internet. Kita pasang saja. Oke, ada di beberapa sneak screw, ada bautnya. Selanjutnya ada video adapter, juga dikenal sebagai kartu grafis atau kartu video. Adalah perangkat keras komputer yang bertugas menghasilkan keluaran gambar atau tampilan visual ke monitor. Fungsinya adalah menerjemahkan data digital dari komputer menjadi sinyal yang bisa ditampilkan oleh layar monitor. Oke, ada video adapter screw atau bautnya. Oke, selanjutnya ada hard disk drive. Fungsi utama hard disk adalah sebagai penyimpan data di komputer. Ia menyimpan berbagai jenis data, termasuk sistem operasi, aplikasi, dokumen, foto, video, dan lainnya. Hard disk juga berperan penting dalam menjalankan program dan berfungsi sebagai cadangan data. Oke, kita pasang saja. Ada HD disk screw atau bautnya. Oke, selanjutnya ada optical drive. Optical drive adalah perangkat keras komputer yang menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis data pada media optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Perangkat ini memungkinkan komputer untuk membaca dan menulis data pada media optik, misalnya untuk instalasi software, menyimpan musik, film, dan atau data lainnya. Oke, optical drive screw-nya jangan lupa dipasang. Selanjutnya ada floppy drive. Nah, disket dimasukkan ke dalam floppy drive, dan saat komputer mengakses disket, kepala baca atau tulis pada drive akan berinteraksi dengan permukaan magnetik disket untuk membaca atau menulis data. Pasang. Nah, selanjutnya kita pasang floppy drive screw-nya atau bautnya. Selanjutnya ada patah kabel atau kabel patah. Singkatan dari paralel ATA adalah jenis kabel yang digunakan pada komputer lama untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard drive dan drive optik ke motherboard. Kita pasang saja. Oke, kita pasang. Setel dulu. Oke. Kurang pas. Nah, di sini selanjutnya ada floppy kabel. Nah, floppy disk drive adalah jenis kabel putih yang digunakan untuk menghubungkan floppy disk drive ke motherboard komputer. Oke. Selanjutnya ada SATA kabel. Kabel serial SATA digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam rakitan kabel komputer seperti perangkat penyimpanan.
ngelek. Oke, terlepas, ulang dulu. Oke, selanjutnya ada case panel. Case panel dalam konteks komputer berfungsi sebagai pelindung fisik untuk komponen internal komputer dan juga membantu dalam pengelolaan panas. Kita pasang saja. Oke, panel screw-nya atau bautnya. Selanjutnya ada kabel monitor. Nah, kabel monitor adalah kabel yang menghubungkan monitor komputer ke sumber video seperti komputer atau laptop. Kabel ini berfungsi untuk mentransmisikan sinyal video dari sumber ke monitor sehingga gambar dapat ditampilkan di layar. Oke, kita pasang saja. Selanjutnya ada kabel keyboard. Kabel keyboard berfungsi sebagai jembatan untuk mengirimkan sinyal dari tombol yang ditekan pada keyboard ke komputer, sehingga komputer dapat memproses dan menampilkan input tersebut. Selanjutnya ada kabel mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan tombol klik, dan penggulungan scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, ikon, file, dan folder. Oke. Selanjutnya ada kabel USB. USB adalah standar antarmuka serial yang digunakan untuk menghubungkan perangkat perival ke komputer atau perangkat elektronik lainnya. Pasang dulu. Selanjutnya ada kabel Ethernet, digunakan untuk menghubungkan komputer, printer, router, dan perangkat jaringan lainnya dalam LAN atau LAN. Oke, selanjutnya ada wireless antenna. Antena nirkabel berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan perangkat nirkabel dengan jaringan atau perangkat lainnya. Dan terakhir ada power card. Bisa merujuk pada kartu yang digunakan untuk membantu individu memahami atau mempelajari perilaku yang diharapkan, atau sebagai alat dalam strategi pendidikan dan terapi. Selain itu, power card juga bisa
selesai.